Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Plastindo Pak Nusantara akan mempresentasikan hasil simulasi proses bisnis perusahaan mulai dari persediaan, pembelian, produksi, penjualan, hingga penggajian. Pada simulasi ini, setiap divisi memiliki peran penting dalam mendukung jalannya operasional perusahaan secara terintegrasi. Untuk tahap awal, proses dimulai dari pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh divisi Purchasing and Sales. Pada tanggal 1 Mei 2026, PT Plastindo Pak Nusantara melakukan permintaan bahan baku berupa polietilen, polipropilin, dan bahan label untuk kebutuhan produksi perusahaan. Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 2026, perusahaan menerima bahan baku dari PT Velora Industri dan PT Printera sesuai kebutuhan produksi. Setelah proses penerimaan selesai, divisi kami juga membuat dokumen pembelian dan memastikan seluruh transaksi pembelian berjalan sesuai prosedur perusahaan. Berdasarkan transaksi pembelian tersebut, perusahaan membuat faktur pembelian dari PT Velora Industri sebesar Rp945 juta dan PT Printera sebesar Rp90 juta. Setelah itu, perusahaan melakukan pembayaran kepada kedua supplier sehingga seluruh transaksi pembelian dinyatakan selesai dan tercatat dalam sistem keuangan perusahaan. Setelah bahan baku tersedia, proses berikutnya dilanjutkan ke tahap produksi oleh divisi production. Pada tanggal 2 Mei 2026 sampai dengan 5 Mei 2026, PT Plastindo Pak Nusantara melakukan proses produksi menggunakan bahan polietilen dan polipropilin yang telah diterima dari supplier. Pada tahap awal, bahan baku tersebut diproduksi menjadi polietilen besar, sedang, kecil, polipropilin besar, sedang, kecil, dengan jumlah produksi masing-masing unit 150.000 unit. Selanjutnya, hasil produksi polietilen dan polipropilin tersebut digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan berbagai jenis kemasan yang akan dijual kepada pelanggan. Pada proses ini, bahan kemasan digabungkan dengan label sesuai jenis produk yang diproduksi, seperti kemasan buah, kemasan seafood, kemasan makanan ringan, kemasan bakery, kemasan mie, kemasan saus, dan kemasan bubuk. Setelah seluruh proses produksi selesai, pada tanggal 5 Mei 2026, perusahaan melakukan penyelesaian pesanan produksi sehingga seluruh barang hasil produksi masuk ke persediaan barang jadi dan siap didistribusikan kepada pelanggan sesuai pesanan yang diterima. Selanjutnya, divisi warehouse melakukan pemindahan barang dari gudang utama ke gudang transit untuk mempermudah proses distribusi barang kepada pelanggan. Selain itu, divisi kami juga memastikan stok barang jadi tersusun dengan baik dan siap dikirim sesuai permintaan pelanggan. Nah, setelah produksi dan penyimpanan selesai, perusahaan memasuki tahap penjualan yang dikelola oleh divisi Purchasing and Sales. Pada tanggal 5 Mei 2026, PT Plastindo membuat beberapa penawaran penjualan kepada pelanggan dari berbagai bidang usaha. PT Indo Buah Segar menerima penawaran produk kemasan buah potong dan kemasan parsel buah dengan total harga Rp789.600.000. PT Laut Segar Indonesia menerima penawaran kemasan udang dan kemasan cumi dengan total Rp572.000. PT Surya Snack Nusantara menerima penawaran kemasan keripik singkong dan kemasan keripik balado dengan total harga Rp248.800.000. PT Aurora Food menerima penawaran beberapa produk kemasan makanan dengan total harga Rp148.520.000. Selain itu, PT Aroma Bakery menerima penawaran berbagai kemasan bakery dengan total harga Rp2.625.000. Kemudian PT Dapur Rempah Nusantara menerima penawaran sebesar Rp3.040.000. PT Sumber Pakan Nusantara sebesar Rp1.200.000, PT Roti dan Tepung Harapan Indonesia sebesar Rp760.000, dan PT Pupuk Ketintang sebesar Rp400.000. Yamin Adel Factory juga menerima penawaran berbagai kemasan mie dengan total
harga Rp2.328.000. Pada tanggal 6 Mei 2026, perusahaan menerima berbagai pesanan penjualan dari seluruh pelanggan sesuai penawaran yang telah diberikan sebelumnya. Setelah pesanan diterima, divisi warehouse melakukan proses pengiriman barang kepada masing-masing pelanggan sesuai jumlah dan jenis barang yang dipesan. Seluruh proses distribusi dilakukan dengan memastikan barang terkirim dengan tepat dan sesuai dokumen penjualan. Kemudian, perusahaan membuat faktur penjualan berdasarkan barang yang telah dikirim. Setelah itu, perusahaan menerima pembayaran penjualan dari seluruh pelanggan melalui Bank BCA, sehingga seluruh transaksi penjualan dinyatakan lunas. Selain pembelian dan penjualan, perusahaan juga melakukan pembayaran gaji karyawan periode Mei 2026 untuk bagian finance, warehouse, purchasing, dan sales, serta production. Nah, berdasarkan hasil akhir dashboard perusahaan, seluruh transaksi mulai dari persediaan, pembelian, produksi, penjualan, hingga penggajian berhasil tercatat dengan baik. Total pendapatan penjualan perusahaan tercatat sebesar Rp1.269.274.280 dengan laba perusahaan sebesar Rp756.396.680. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses bisnis perusahaan telah berjalan secara efektif dan terintegrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.